Selamat pagi Sir Wisnu dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Silvi dengan NIM 19220081 akan mempresentasikan mengenai manajemen destinasi. Pertama, apa arti destinasi tersebut? Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, destinasi sendiri diartikan sebagai tempat tujuan. Sementara menurut pendapat dari Burkhardt dan Matlick tahun 1974, destinasi adalah area geografis sebagai lokasi yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal secara sementara yang terdiri dari berbagai produk wisata sehingga membutuhkan berbagai prasyarat untuk merealisasikannya. Sementara itu, menurut Kim dan Brown tahun 2012, produk pariwisata sendiri terdiri dari sekelompok atraksi, fasilitas dan layanan kepada wisatawan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa destinasi merupakan suatu wilayah geografis layaknya negara, kota, desa, maupun daerah yang menjadi tempat tujuan wisatawan untuk datang menikmati daya tarik wisatanya. Contoh dari destinasi sendiri, seperti Kota Bogor. Dari Kota Bogor maka terbangunlah wisata yang kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Atau Tangerang yang kita kenal sebagai tempat kulinernya yaitu Pasar Lama Tangerang. Ada juga Jakarta yang mana terdapat kawasan wisata yang kita tahu sebagai Monumen Nasional atau Monas. Mengapa destinasi itu penting dalam pariwisata? Destinasi merupakan nyawa dan titik krusial dalam pariwisata. Dari sebuah destinasi, maka akan tercipta daya tarik lainnya seperti atraksi, akomodasi, aktivitas, dan hal lainnya yang mampu menunjang wisatawan tersebut untuk bertahan lebih lama di sebuah destinasi. Tanpa adanya destinasi, maka komponen pariwisata lainnya tidak akan berjalan karena tidak ada tempat untuk bisa mengembangkan sebuah wisata tersebut. Kemudian, apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan tempat di mana wisatawan dapat menginap maupun beristirahat dengan penyediaan fasilitas yang baik, dengan pelayanan makanan dan minuman tanpa bantuan dari pelayan. Berbagai jenis akomodasi yang ada, seperti hotel, motel, inn, villa, juga bungalow, serta berbagai akomodasi lainnya. Dalam hotel sendiri, standar fasilitasnya diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM 53 HM 001 MPEK 2013 tentang standar usaha hotel. Standar tersebut membagi kriteria menjadi dua, yaitu kriteria mutlak dan tidak mutlak. Kriteria mutlak usaha hotel berbintang yaitu sebagai berikut. Ini masih merupakan kriteria mutlak dari hotel berbintang. Sementara kriteria tidak mutlak hotel dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Berikut merupakan kriteria tidak mutlak dari hotel bintang 1. Ini masih merupakan kriteria tidak mutlak dari hotel bintang 1 dari segi produk, pelayanan, maupun organisasinya. Kemudian kita masuk ke bagian standar villa. Standar fasilitas villa ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. Villa terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu villa non-bintang, villa bintang 1 atau silver, villa bintang 2 atau gold, villa bintang 3 atau diamond. Berikut contoh dari standar villa tersebut. Ini villa bintang 1, ini villa bintang 2, dan yang ini villa bintang 3.
makin tinggi bintang yang dimilikinya, maka standar yang diterapkannya itu makin banyak. Kemudian kita masuk ke dampak sosial dan ekonomi. Dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Sementara yang termasuk dalam sosial ekonomi yaitu ekonomi sendiri, sosial, dan budaya. Dampak positif ekonomi. Dampak yang pertama yaitu meningkatnya pendapatan negara. Keuntungan utama yang diperoleh negara melalui pembangunan pariwisata adalah berasal dari peningkatan pendapatan atas pajak-pajak pendapatan, badan-badan hukum atau korporat, penjualan dan kekayaan. Yang kedua itu ada terciptanya lapangan pekerjaan. Industri pariwisata memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk pekerjaan di hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, toko souvenir, dan sektor terkait lainnya. Kemudian dampak positif ekonomi yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung industri pariwisata, seringkali diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata, tetapi juga bagi sektor lain dan masyarakat umum. Kemudian kita masuk ke dampak negatif ekonomi dalam pariwisata. Yang pertama yaitu kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti krisis keuangan atau perlambatan ekonomi di negara-negara utama penghasil wisatawan dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan pengeluaran mereka. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan pariwisata, merugikan sektor terkait, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak negatif yang kedua yaitu ketergantungan yang tinggi pada pariwisata. Beberapa daerah atau negara yang sangat mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama dapat mengalami kerentanan ekonomi yang tinggi. Jika ada perubahan mendadak dalam pola perjalanan atau ketidakstabilan di sektor pariwisata, perekonomian daerah tersebut dapat terguncang. Ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai dapat membuat daerah rentan terhadap krisis ekonomi. Ini seperti yang terjadi dalam saat waktu COVID-19 lalu. Ada beberapa daerah yang hanya mengandalkan wisatawan saja itu bisa mengalami kolaps karena tidak ada wisatawan yang masuk ke negara kita, dan waktu itu kita juga di lockdown, jadi tidak ada pemasukan yang masuk ke daerah tersebut. Lalu ada inflasi dan kenaikan harga. Peningkatan pariwisata dapat menyebabkan kenaikan harga dalam sektor-sektor tertentu seperti akomodasi, makanan, dan transportasi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi dan meningkatnya biaya hidup bagi penduduk setempat, terutama jika tidak ada langkah-langkah pengaturan yang tepat. Kemudian kita masuk ke dampak positif sosial budaya, yaitu membantu pelestarian budaya. Pariwisata dapat membantu pelestarian nilai budaya suatu negara, terutama aset yang memiliki nilai spesifik bagi wisatawan. Banyak bangunan yang berbau religius maupun monumen arkeologi dapat diselamatkan dari kehancuran karena ada kegiatan pariwisata ketimbang nilai yang diberikan oleh masyarakat lokal terhadap aset budaya tersebut.
Kemudian terciptanya kebanggaan dan percaya diri dari masyarakat lokal atas aset budaya yang dapat disajikan kepada wisatawan. Yang terakhir ada pendidikan bagi masyarakat lokal melalui kontak dengan wisatawan tentang perbedaan budaya, gaya hidup dan kebiasaan masyarakat lain di dunia. Kemudian kita masuk ke bagian dampak negatif sosial budaya terhadap yang terdampak dari pariwisata. Yang pertama yaitu perubahan jenis pekerjaan. Kesempatan kerja yang tersedia di sektor pariwisata mungkin pula dapat menarik seseorang yang bekerja di sektor ekonomi lain untuk beralih pekerjaan, misalnya dari pertanian ke sektor pariwisata. Nah, jika mereka beralih dari pertanian ke sektor pariwisata, lalu siapa yang menjalankan sektor pertanian tersebut? Itu adalah masalah dari sosial budaya. Yang pertama, ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dipelihara dan berkembang pada masyarakat setempat dapat mengalami perubahan karena masuknya nilai-nilai yang dibawa oleh wisatawan sebagai kelompok yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, maka saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.